Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini udah 2 kali salam, mic-nya bermasalah. Ini artinya nggak sampai 3 periode. Amin ya Rabbal. Ini udah tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khassana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina ni'mata bi a'zami dinin syuri'a. Kama qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa mahaddalalah wa tarakna alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazidu anha illa halik. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul azim. Hadaratil ulama'il fikha wal asatizatil a'izza wal hujjajil kiram wa nakhussu bi dzikrihi al mukarram Ki Haji Haitami panjang umur sehat wal afiat, Ki Haji Fasani Hatta panjang umur sehat wal afiat, Ki Haji Helmi Yusuf MA panjang umur sehat wal afiat, Wakil Camat mudah-mudahan panjang umur sehat wal afiat, Dewan Kota Jaksel Al Mukarram Haji Nur Rahim, Ustadz Haji Syukri, Ustadz Haji Muhashim, Ketua Puhab Jakarta Selatan, Ketua DMI, Ketua DKM, tokoh masyarakat, para orang tua, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, RT ada RT. RT yang rajin sholat subuh mudah-mudahan tahun besok jadi lurah di Kalimantan. Kejauhan. Lagi jangan mau Kalimantan. Katanya Jakarta ibu kota mau dipindahin ke sono. Enak aja lu mindah-mindahin. Kiai boleh berjuang mempertahankan ibu kota. Enak aja lu mau mindah-mindahin. Ini Maulid apa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan malam, kok ini pagi? Oh baru pulang. Di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah Asy-Syaikh Ali Abdul Majid Al-Adawi halaman 7 lembaran yang sebelah kanan
baris ke-17 dari atas. Ada bacaan wa qad warada fil khabar an sayyidil bashar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatun usriya bi ilas sama wa urija alayya jami'il jinan. Kata Nabi, pada malam aku di Isra dan di Mi'rajkan, Allah memperlihatkan kepadaku sebagian sorga. Di dalam sorga ada sungai-sungai. Ada namanya mimma'in ghairi asin. Ada sungai di sorga yang airnya nggak pernah keruh. Apa keruh? Butek. Kita orang Betawi dulu tahun berapa tuh pernah terhipnotis dengan ikan apa tuh yang jidatnya jenong? Apa? Lohan. Namanya keren lohan, padahal itu hasil perkawinan betok sama mujair. Iya. Semakin besar jenongnya, semakin tinggi harganya. Jadi orang yang jenong juga mahal. Itu ada sungai mimma'in ghairi asin yang airnya nggak pernah keruh, nggak pernah butek. Siapa tuh yang bersihin? Kalau kita dulu pernah punya akuarium sebulan nggak dibersihin, kotor. Ada yang kedua, min labanin. Nabi Allah perlihatkan dalam perjalanan Isra Mi'raj ada sungai yang isinya susu. Lam yataghayyar ta'muh. Itu susu yang ada di sungai yang Nabi lihat rasanya nggak pernah berubah. Kalau susu kita di rumah berubah apa enggak? Berubah. Udah bajan pakai bilang kering, Mbak. Saya lihat muka Baba aja udah tahu. Ya Allah. Begini aja ceramahnya ya. Saya nggak pengen ngomongin yang lagi rame nih, politron apa namanya? Hah? Iya. Oh, Sumarekon. Kata mantan Menkes Ibu Siti Padilah, ini Omikron ini virus terakhir, besok nggak ada lagi. Dia tidak terlalu bahaya, cuman beritanya dibesar-besarkan karena ada kepentingan bisnis. Padahal ini virus terakhir penutup, nggak ada lagi. Ini yang ngomong ahli di bidangnya. Karena dia bocorin dulu tentang virus bakal jadi dagangan di negeri ini, dia ngomong begitu, ditangkap di penjara. Terus ini saya ngomong sampai di mana tadi? Itu yang belakang nyautnya susu malah. Kan kalau terawih suka kita baca tuh sebelum witir doanya. Wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin
wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itu suka dibaca tuh sebelum witir. Terus Bilal suka baca tuh silsilah. Khalifatur Rasulillah Sayyidina Utsman bin Affan taradduan. Ada Bilal yang kagak ngaji. Khalifatur Rasulillah Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq kagak ngaji nih Bilal. As-Siddiq itu bukan nama bapaknya Abu Bakar, itu gelar. Gelar yang Nabi berikan kepada Sayyidina Abu Bakar karena dia orang yang pertama Nabi cerita selepas pulang Isra Mi'raj. Kata Abu Bakar, jangankan 7 lapis langit, 70.000 lapis kalau kau yang bicara, aku percaya Muhammad. Diberi gelar As-Siddiq, orang yang percaya, orang yang terpercaya. Kenapa dia percaya sama Nabi? Sebab Nabi kalau ngomong bukan pakai hawa nafsu, berdasarkan bimbingan wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa saya ketularan Muammar. Suaranya enak, masih muda, belum punya bini. Belum ya Mare? Ya. Nabi kalau bicara bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi atas bimbingan wahyu Allah. Itu yang melatar belakangi Abu Bakar As-Siddiq percaya. Kita biasa menjelang Idul Kurban melihat hewan untuk dijadikan kurban itu sapi, kambing, kerbau, kakinya 4. Tiba-tiba ada seekor sapi, kakinya 5. Orang yang nilai ajaran agamanya tinggi, spontan yang keluar dari mulutnya, jika dia melihat itu, subhanallah. Di luar akal, di luar nalar. Begitu juga Isra Mi'raj. Kejadian di luar akal, di luar nalar manusia. Untuk meyakinkan hambanya, Allah Ta'ala taruh dalil Isra diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kayaknya udah lapar ini ya. Bilang Allahnya nggak naik, diberok. Allah. Ayo yang kenceng biar tembus 7 lapis langit. Biar Habib Rizik segera bebas. 3 bulan lagi. Tapi tim lawyernya, pendampingnya, pengacaranya terus berusaha. Mudah-mudahan puasa udah bisa sama kita. Bilang Allahnya yang keras biar tembus 7 lapis langit. Kangen sama Habib Rizik, rindu sama Habib Rizik. Salah apa dia? Pernah nggak dalam berita beliau terlibat kasus korupsi bansos? Enggak, dia yang terlibat. 17 miliar terlambat dibagiin karena kantongnya belum jadi. Yang ambil PT usaha kantong tersebut anaknya.
Udah nggak usah diterusin ya. Ngomongin Isra Mi'raj aja ya. Nggak usah ngomongin itu, udah pada tahu. Imam besar apa salahnya tidak terlibat korupsi, tidak pernah menyerobot tanah negara, malah tanah pesantrennya mau diambil. Kali gitu bobol bank, malah nomor rekeningnya semua dibekukan. Jahat bener tuh orang, nggak mau disamber geledek. Ya Allah, kalau kesalahannya cuma melanggar prokes, Presiden Jokowi udah ngomong, jika ada warga yang melanggar prokes cukup minta maaf, bayar denda. Dia udah bayar 50 juta, dia udah minta maaf, masih dikejar-kejar. Untung pinter dia, mau diswab lewat belakang rumah sakit, kalau diswab selesai udah. Pinter. Nggak mau diswab dia, pinter. Tengku Zulkarnain aja habis diswab mati. Anies pinter, waktu terkena COVID nggak mau dirawat. Anies pinter, nggak mau dirawat. Sekda Saifullah dirawat mati. Tangan kanan Anies, makanya pinter dia nggak mau dirawat. Pinter dia nggak mau dirawat. Pinter. Ada janur kelihatan manis. Gue lagi pantun bilang cakep ngapa? Ada janur kelihatan manis, yang bikin orang kampung Raden. Insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Takbir. Sallu ala Nabi. Calon presiden cerdas. Kalau cerdas mikirin janji sebelum jadi. Sebelum jadi gubernur dia janji mau bikinin lapangan sepak bola bertaraf internasional. Udah jadi, besok Maret diresmiin. Ya Allah, di Jakarta Utara. Bukan hanya sekedar tempat hiburan, tapi didesain sedemikian rupa. Nanti babak pertama pertandingan sepak bola selesai menjelang waktu maghrib, penonton nggak perlu mencari arah kiblat, tinggal pencet tombol kursi, kursinya belepit sendiri, langsung di depannya kelihatan karpet gulung sendiri, ada gambar Ka'bah kiblat. Nggak perlu keluar wudhu. Di kursi penonton yang di depan kita ada keran kecil, wudhu di situ, udah ada tempat penyaluran air. Sampai sebegitunya tuh. Mikirin dunia akhirat. Pak Anies, alhamdulillah, ini orang tua kita luar biasa. Anies, alhamdulillah. Besok nih ulama habaib mau diajak, disuruh lihat itu lapangan. Habis dari situ ulama habaib mau diajak makan ke Bandar Jakarta. Itu yang udangnya senampan kagak muat. Udang apa namanya? Iya. Habis dari situ nginepnya di Putri Duyung. Ya Allah, baik banget sama Kiai sama Habib. Nggak nangkep-nangkepin Habib, enggak. Orang salahnya cuman prokes sudah bayar 50 juta, udah minta maaf. Kalau emang melanggar prokes, kemarin tuh Imlek di Bandung, kerumunan luar biasa, bayar cuman 500.000 didenda. Habib Rizik 50 juta, adil apa enggak? Jawab yang kencang, adil apa enggak? Kurang kencang, adil apa enggak? Ya Allah, sangat tidak adil. Maka khotib Jumat setiap kita ibadah di hari itu diingetin, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Diperintah
diperintah kita oleh Allah untuk membuat keadilan mulai dari skup yang paling kecil rumah tangga bapak terhadap anak biar adil. Jangan ada pilih kasih. Nanti timbul kecemburuan di antara anak-anak kita kalau kita pilih kasih. Mulai dari skup rumah tangga. Terus jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, wali kota, gubernur, presiden harus adil. Karena Allah perintahkan itu wal ihsan, berbuat baik. Sayyidina Umar khalifah ketika dia manggul sekarung gandum tiap menjelang matahari terbit, dia antar tuh ke rumah warga. Itu warga kaget setiap buka pintu di waktu pagi ada sekarung gandum. Nggak ada nama pengirimnya. Saat Sayyidina Umar bawa gandum bergetar bumi. Seakan mau terjadi gempa. Apa kata Sayyidina Umar? Uskut ya ardh. Bumi diam. Jika aku sebagai khalifah tidak adil, hancurkan, teruskan gerakanmu sampai aku tenggelam dalam gempa. Berhenti tuh digentak tanah sama Sayyidina Umar. Ini udah istighosa masih banjir aja. Udah doa masih banjir aja. Keadilan akan menciptakan kehidupan yang nyaman di antara rakyat yang ada di sebuah negara. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Wal ihsan. Disuruh kita berbuat baik apalagi di bulan Rajab. Rajabun syahrullah. Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam setahun ada 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wala tuqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun ada 12 bulan. Nama-nama bulan tersebut Allah tetapkan seiring dengan ketika Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dijelaskan oleh Al-Imam Baghawi dalam tafsirnya yang Allah maksud 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ada apa dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah masuk nominasi bulan yang dimuliakan oleh Allah? Karena di bulan itu Allah tetapkan waktu untuk umat Nabi Muhammad, hamba Allah yang beriman, bisa menyempurnakan rukun Islamnya, ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dalam tafsir Jalalain, ashhurum ma'lumat, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka ada istilah haji turis. Berangkat selepas sholat hari raya Idul Fitri ke Maroko, ke Yordan, ke Mesir, terakhir baru masuk Madinah, Mekah. Murid saya di Rempoa, Tangerang Selatan, Kiai Haji Mu'alim Husin pergi haji sekeluarga, haji turis 3 bulan. Satu orang biayanya 174 juta. Saya tanya guru, banyak banget duit ini sekeluarga haji turis. Satu orang segitu. Alhamdulillah Ustadz Munawir berkat doa Ustadz Munawir kebun saya laku. Kebunnya kena pelebaran bandara Pondok Cabe. Dapat ganti rugi 1 miliar. Ya Allah. Tenang Ustadz Munawir, buat ceramah udah disiapin ono. Tapi saya nggak mau ceritain isinya. Saya takut kedua DKM bingung lagi ntar. Amsar jangan bingung.
Lanjut. Ada wacana pergi haji jangan di 3 bulan itu. Bulan Agustus aja. Nggak perlu ke Mekah, cukup ke Jember, Jawa Timur. Masa pulang haji Jember? Ya Allah. Di zaman yang sekarang nih kita umat mayoritas di negeri ini sering terganggu dengan kebijakan-kebijakannya. Libur tahun baru Islam digeser. Selasa waktu itu digeser Rebo. Maulid libur digeser. Padahal Selasa digeser Rebo. Idul Kurban digeser Selasa jadi Rebo. Kemarin Imlek Selasa enggak digeser. Iya apa iya? Ini ada wacana sholat Jumat mau digeser hari Sabtu. Ya Allah. Kalau nanti itu betul terjadi, dipaksakan kita di negeri ini, kita terima, kita diam apa kita lawan? Jawab yang keras, diam apa lawan? Benar ini lawan. Insya itu aturan. Agama itu aturan. Ad-din huwa wad'un ilahiyun sa'ikun lizawil ukul ila ma yuslihuhum bi ma'asyihim wa ma'adihim. Agama itu aturan. Siapa yang ngatur? Allah. Buat apa Allah bikin aturan buat hambanya? Liyuslihuhum bi ma'asyihim, supaya kita dapat kemaslahatan hidup di dunia, wa ma'adihim, dan di akhirat. Dunia enggak ada yang kekal. Mad dunya bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqoli. Yang namanya di dunia enggak ada yang kekal dan abadi. Semuanya bakal dipisahkan dengan yang namanya kematian, wantikoli, dan pindahnya dari alam dunia ke alam barzah. Alam barzah bisa berubah menjadi sebuah taman kesenangan, taman sorga. Makanya ada doa, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil. Buat siapa itu? Innal abrara lafi naim. Buat orang-orang yang baik, Allah Ta'ala tempatkan di sorga Jannatun Naim. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat itu, lafi naim, satu, naimun fid dunya. Yang kedua, wa naimun fil barzah. Yang ketiga, wa naimun fil akhirah. Orang-orang baik hidup di dunia baik kepada Allah, baik kepada manusia. Bagaimana baik kepada Allah? Ketika Allah beri kita rezeki, kita belanjakan di jalannya, itu orang baik, orang dermawan. Dermawan itu nama sebuah pohon di surga. As-sakha syajaratun fil jannah ghusnuha fid dunya wa man ta'allaqa bi ghusnin minha qadathu ilal jannah. Dermawan nama sebuah pohon di sorga yang cabangnya sampai ngampleh ke dunia. Apa ngampleh? Hah? Oh iya, nyengser. Terima kasih saya dibantuin. Kalau ngampleh kayaknya kita kagak enak ya. Nyengser aja ya. Kalau ngampleh kita nggak enak. Nyengser aja ya. Kalau ngampleh kita kagak enak. Itu bahasa kelihatan sepele, tapi jika salah diucapkan bukan pada waktunya bisa bermasalah. Laki kerja di luar kota, pulang 3 bulan sekali, ada kerinduan, pengen memberi nafkah batin, bini kagak mau. Dari kamar depan dikejar kamar belakang, masih kagak mau juga, sampai ngomong tuh bini, belagu lu bang, udah ngampleh aja juga. Itu salah, bukan pada waktunya. Suami dibilang udah ngampleh, gengsi, langsung ke pasar Ciputat. Yang lewat UIN tuh dikit, sebelah kiri ada tukang jamu terkenal. Kalau pakai telur bebek 3, 170.000. Malah di pintu sebelum kita pulang tuh dari
toko itu ada bacaan, dijamin pulang kagak ngampleh. Tahu aja. Gue habis minum kemarin hari Kemis. Wa man ta'allaqa bi ghusnin minha qadathu ilal jannah. Orang dermawan pada hakikatnya sedang pegangan kepada ranting pohon dermawan yang bakal membawanya ke surga. Nilai ganjaran pahala itu berbeda di saat kita lakukan di bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Luqmatun fi batnil ja'i'i khairun min bina'i al-pijami. Satu suap kita berikan kepada orang yang lapar di bulan yang Allah muliakan jauh lebih baik dibanding kita membangun 1000 masjid jami. Ya Allah, dermawan nama pohon di sorga. Ada lagi di neraka pohon bakhil. Al-bukhlu syajaratun pinnar. Bakhil, medit, koret, buntut gasiran, mere dehese. Apalagi? Pantat kuning. Emang ada pantat yang kuning? Orang biar putih tetap pantatnya biru. Tahu aja. Orang kalau saking pelitnya, ampas kopinya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh, ngerokok udah merek, udah bacaannya masih diisep aja. Tuh orang kalau pelit begitu tuh, dosanya aja kita minta dekagu bagi. Enak aja lu minta dosa gua, sono bikin di Tegal Rotan. Mana Tegal Rotan? Itu pinggir tol. Kalau keluar bisa sektor 9 Bintaro, ke kiri sebelum Yayasan Baiti Salma. Lengkap banget alamatnya, gue dari sono semalam ceramah. Ya Allah. Ada lagi sungai min asalin musaffa. Ada sungai yang ketiga Nabi lihat dalam perjalanan Isra Mi'raj. Itu sungai isinya madu. Madu manis pahit. Madu Sumbawa. Madu Yaman. Kalau di madu pahit. Nggak ada perempuan, jarang yang rela di madu. Maka ditaruhin di jadi beda rasanya. Itu Nabi lihat sungai isinya madu. Yang keempat Nabi lihat di sorga ada sungai min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai isinya khamr, enak buat diminum. Di dunia haram, di sono nggak ada yang diharamkan. Cuma di dunia kita harus mentaati aturan. Nggak boleh brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, opel, BK, magadon, heroin, putau, nyiming, tripping, ngeboat, topi miring, topi lempeng, kagak boleh. Di dunia dilarang, di sana ada sungai isinya khamr. Ladzatin lisyaribi. Itu semua sungai yakhruju min bismi. Yang pertama, sungai yang mima'in ghairi asin, itu mata airnya keluar dari bacaan bismillah, dari bismi. Yang isinya susu min labanin, keluar dari lafzul jalalah, bismillah. Yang dari madu, keluar mata airnya itu dari Ar-Rahman, bismillahirrahman. Yang dari khamrin ladzatin lisyaribin, keluar itu mata airnya dari Ar-Rahim, bismillahirrahmanirrahim. Faman qara'a bismillah biqalbin khalisin fa asqainahu. Siapa yang baca bismillah
dengan hati yang ikhlas, Allah Ta'ala akan minumkan dari 4 sungai tersebut. Ya Rabbal, baca bismillah. Mau gaya Muammar, baca bismillah. Megang mic-nya sedikit, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Muammar megang mic-nya dikit. Kalau Humaidi almarhum, Bismillahirrahmanirrahim. Humaidi. Kalau Ahmad Muhajir, bismillahnya sama, jumlah hurufnya sama, megang mic-nya beda-beda, amplopnya juga beda-beda. Ada yang megangnya nyekelin, ibu-ibu cuman gocap. Ini bismillah wiridannya Guru Marzuki bin Mirsad. Guru Marzuki bin Mirsad punya murid 29 santri. Semuanya jadi kiai. Ki Nur Ali, Ki Abdullah Syafi'i, Ki Hasbi, Ki Mursidi, Ki Haji Zayadi, Ki Haji Mukhtar Tobroni, Ki Haji Thohir Rohili, Ki Haji Sasi. Semuanya tuh nama-nama santri akhir hurufnya I semua, Mursidi, Zayadi, Hasbi, Nur Ali, Munawir Asli. Itu dia ngasih ijazah sama murid-muridnya habis maghrib wiridan baca bismillah 21. Ketika nama Al-Marzuqiyah viral, terkenal, banyak santri-santri baru. Akses untuk sampai ke Al-Marzuqiyah cuma satu, lewat jembatan Kali Anak Sunter Cepinang Muara yang lurus sampai Cepinang Jagal sampai ke laut. Setiap anak baru mau mukim lewat jembatan itu sakit mati, sakit mati, sakit mati, angker tuh jembatan. Ada tukang pencari rumput, saat ia mengambil rumput ada suara, tapi nggak ada tuh orangnya. Apa kata itu suara? Kepada yang lain aku tidak takut, yang aku takut cuma sama Marzuki. Tukang rumput bingung, siapa yang ngomong, ada suara nggak ada orangnya. Itu tukang rumput dialog juga sama suara yang nggak kelihatan orangnya. Kenapa kau takut dengan Marzuki? Aku tidak takut dengan Marzuki, postur tubuhnya kecil. Maka Alisi Bromalisi, mantu beliau, dapat istri anak Guru Marzuki, juga postur tubuhnya kecil. Yang aku takut bukan fisiknya, wiridannya yang aku takut. Sebab dalam sebuah sabdanya Nabi kita bersabda, siapa yang baca bismillah dengan hati yang ikhlas, seluruh kekuatan setan itu hancur. Maka semua 29 santri itu senjatanya bismillah. Ki Nur Ali wiridannya bismillah. Ketika ibu kota Batavia mau diambil sama Belanda, itu yang mempertahankan ibu kota Batavia dulu kantornya di Mester, sekarang Jatinegara. Begitu Belanda sudah datang dengan kendaraan tank-tanknya mau ngambil ibu kota, bukan dipindahin ke Kalimantan, bukan. Mau diambil sama Belanda. Itu oleh Ki Nur Ali, begitu tank-tank Belanda sudah melewati jembatan Kali Citarum, dilempar dengan 9 batu. Yang udah diwiridin bismillah, yang sudah diwiridin Hizbun Nasor,
Begitu posisi tank-tank Belanda ada di tengah jembatan Kali Citarum, dilempar tuh dari ketinggian pohon kelapa oleh Kiai Nur Ali. Meledak, tanknya hancur, jembatannya putus. Nggak berhasil Belanda mengambil ibu kota untuk dipindah ke Kalimantan. Jam 8 kurang seperempat. Kiai Pasani tadi bisik-bisik. Sebelum jam 8 berhenti dah. Amin ya Rabbal. Terima kasih guru. Pas kalau saya berhenti sekarang, jamaah udah pada lapar. Begitu makan sama dengan yang tadi saya sampaikan. Luqmatun fi batnil ja'i khairun min bina'i alfi jami. Mudah-mudahan DKM, panitia, kemudian pengurus FKMM selalu Allah beri keberkahan dunia dan akhirat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.